Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis pada Kitab Wahyu pasal 12, ayat 10 sampai ayat 12. Begini bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes memperoleh wahyu ini ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Tuhan mewahyukan dan mengungkap rahasia ilahi yang dinyatakan dalam kitab Wahyu ini. Pada ayat 10 ini dinyatakan bahwa Yohanes mendengarkan suara nyaring di surga. Suara itu menyatakan bahwa keselamatan dan pemerintahan Allah dan kekuasaan Dia, yakni Yesus Kristus, yang diurapinya telah tiba. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa pendakwa saudara-saudara kita telah dilemparkan ke bawah, yakni si iblis yang mendakwa orang-orang percaya siang dan malam. Pada nats sebelumnya telah diungkapkan bahwa terjadi peperangan antara Mikael bersama malaikat di surga, berperang melawan naga, yakni iblis, dan iblis dikalahkan dan dibuang ke bawah. Bagaimana si iblis pendakwa itu dikalahkan? Yakni dengan kekuatan darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus, yang disaksikan dengan perkataan mereka. Wahyu ini merupakan gambaran kesusahan yang dihadapi oleh umat percaya pada saat menghadapi Kaisar Domitianus dan Kaisar Nero, sekaligus sebagai gambaran bahwa umat percaya akan diperangi para pendakwa, yakni si iblis dan pengikutnya dalam dunia ini. Orang-orang yang tidak percaya itu ialah mereka yang tidak mengasihi nyawanya sampai ke alam maut. Mereka yang terus mendakwa orang-orang yang percaya kepada Kristus. Untuk itulah mereka yang terus mendakwa orang-orang yang percaya kepada Kristus. Untuk itulah Tuhan memberikan penguatan kepada umatnya dengan mengungkapkannya kepada Rasul Yohanes bahwa iblis akan dikalahkan bersama-sama dengan para pengikutnya, sedangkan umat percaya akan memperoleh kemenangan yang abadi bersama Tuhan Allah. Melalui nats ini kita dimintakan untuk menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Dengan yang pertama, hidup setia dalam kemenangan Tuhan. Walaupun si iblis terus memerangi dengan memberikan dakwaannya kepada umat percaya, umat percaya dimintakan terus setia dan bertahan dalam kebenaran Tuhan. Pada masa sekarang banyak dakwaan yang semakin nyata kita lihat. Dengan adanya pandemi virus corona saat ini, ada yang menyatakan bahwasanya telah datang bala tentara Allah yang ditugaskan untuk memusnahkan ras, suku, atau agama tertentu. Dan itu semua berasal dari Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diluruskan bahwa pandemi ini bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari dunia ini. Dan pandemi ini bukanlah akhir dari segalanya, sebab Allah adalah Alfa dan Omega. Walaupun kita menghadapi kesusahan, jangan mau dibujuk atau dirayu oleh si jahat untuk ikut-ikutan memerangi Tuhan dengan melakukan yang jahat dan tipu rayu dan dakwaan kepada sesama kita. Sebab maut adalah upah bagi yang memberontak kepada Tuhan Allah. Ingatlah bahwa kemenangan itu diperoleh ketika menjalani suatu proses, baik melalui pertandingan ataupun melalui peperangan. Dalam hal ini, umat yang percaya kepada Yesus Kristus adalah umat yang sudah memperoleh keselamatan dan kemenangan, serta sudah dimeteraikan di dalam darah anak domba Allah. Materai darah anak domba Allah itu ialah materai kemenangan sejati dan yang kekal. Bagaimana bertahan atau mempertahankan kemenangan itu? Tentunya dengan hidup setia dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Kemenangan itu tetap walaupun diperangi. Kemenangan itu tetap walaupun dalam kesusahan. Bahkan kemenangan itu tetap pada saat nyawa kita terancam oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam Kristus yang adalah Raja dan Juru Selamat. Di dalam setiap masa kehidupan umat percaya adalah kesaksian tentang Kristus yang menyelamatkan. Orang percaya akan bersaksi tentang Kristus yang merupakan satu-satunya jaminan keselamatan bagi umat manusia. Olehnya setiap umat percaya menyatakan kebaikan Tuhan melalui kehidupannya dengan terus menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Seperti yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, Mazmur 106 ayat 1, 107 ayat 1, 118 ayat 1, dan ayat 29. Dan Mazmur 136 ayat 1 dinyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersaksi tentang Kristus adalah Raja dan Juru Selamat satu-satunya, merupakan wujud dari kebaikan Tuhan Allah. Kesaksian umat percaya akan menumbuhkan semangat, akan menumbuhkan pengharapan yang pasti akan kepastian keselamatan. Yang ketiga, Bapak Ibu, menjadi umat yang hidup dan bernyanyi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian tertua yang dikenal ialah nyanyian keselamatan bangsa Israel dari kejaran orang-orang Mesir. Demikian halnya pada saat mereka akan masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan Yosua untuk mengajarkan bangsa Israel tentang nyanyian peringatan, agar bangsa Israel terus mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan keselamatan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan kepada mereka. Nyanyian ini menjadi peringatan bagi bangsa Israel agar mereka tetap setia kepada Tuhan Allah yang memberikan keselamatan bagi mereka dari perbudakan di Mesir, dan Dia adalah Tuhan Allah yang telah dan akan terus memberikan kemenangan bagi mereka. Tentunya pada saat ini umat percaya juga akan hidup dalam nyanyian peringatan untuk terus setia kepada Tuhan Allah yang sudah memberikan kemenangan. Kemenangan itu melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Umat percaya akan bernyanyi karena kemenangan yang sudah dinyatakan.
Kemenangan itu bukan hanya semata-mata untuk kemenangan sesaat, namun siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sudah diberikan kemenangan yang kekal dan abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Dan gereja yang bernyanyi adalah gereja yang hidup. Umat percaya bukan hanya memiliki nyanyian yang hidup, namun umat percaya juga membuat nyanyian sebagai pujian-pujian kepada Allah. Sebab nyanyian yang disampaikan oleh umat percaya adalah pujian dan hormat kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Nyanyian umat percaya adalah nyanyian berdasarkan iman percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya, setiap orang yang menyanyikan mazmur, kidung pujian, maupun nyanyian rohani akan hidup di dalam imannya kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan kidung pujian, mazmur dan nyanyian rohani. Dengan iman percaya kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus, tentunya kita akan bernyanyi dengan sepenuh hati. Selain sebagai sembah kita kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan, kalau kita lihat dari perspektif medis atau kesehatan, maka bernyanyi akan memberikan efek positif bagi kesehatan, yakni akan memberikan kesehatan jantung, menjadikan pernapasan lebih baik, mengurangi stres, mengoksidasi darah, meningkatkan memori, melepaskan hormon bahagia, merangsang aktivitas otak, meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas, dan banyak hal positif lainnya. Dengan memuji Tuhan melalui nyanyian, akan mengingatkan kita menjadi umat yang setia dan hidup kepada Tuhan, serta memperoleh berkat kesehatan, berkat kemenangan atas si iblis pendakwa. Terpujilah Tuhan yang mengajak kita dan mengajarkan kita menjadi umat yang hidup dan bernyanyi. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 9 dan Mazmur 105 ayat 2 dikatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. 1 Tawarik 16 ayat 23 dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang Maha Kuasa. Engkau meminta kami Tuhan, menjadi umat yang setia, melalui wahyu yang daripada Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan bahwa sorak-sorai kemenangan, puji-pujian kemenangan atas keselamatan yang daripada Tuhan, dan kekalahan bagi si iblis pendakwa, menjadi sukacita bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang sudah memberikan keselamatan. Oleh karenanya kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, agar Tuhan yang memberkati kami, agar Tuhan yang terus melindungi menyelamatkan kami. Ajari kami untuk terus mengumandangkan nyanyian pujian kepadamu sebagai peringatan bagi kami menjadi umat yang setia bagi Allah. Sebab ketika kami setia kepada Tuhan, kami hidup bertahan di dalam kemenangan yang daripada Tuhan dan kemenangan yang kekal sampai selamanya di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan bagi kami, kami berdoa. Amin.